المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, surat Al-Baqarah ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين
والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan ringan waktu, luang waktu, diberikan ringan langkah guna bisa menjalankan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimaruahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khusus berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasuki kajian di surat Al-Baqarah ayat 63. Ini akan menjelaskan tentang pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian. Dalam surat yang terakhir kemarin, kalau seandainya mereka itu mau menepati perjanjian itu, Allah berikan jaminan untuk mereka, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka ada pahala di sisi Tuhan, dan Allah jamin mereka tidak akan diberikan rasa takut, bahkan tidak akan bersedih. Berarti itu jaminan yang diberikan oleh Allah ketika mereka mau melaksanakan perjanjian itu. Bahkan diangkatnya pun sebagai jaminan kalau orang yang tidak pernah rasa takut itu kan aulia Allah, kekasih Allah kan. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kan gitu. Aulia Allah itu tidak diberikan rasa takut dengan siapapun kecuali dengan Allah, apalagi rasa sedih. Di dalam ayat ini kembali mereka ini melanggar perjanjian. Cuman ini kembali kepada Bani Israel yang bukan ada di zaman Nabi Musa ini. Ini Bani Israelnya yang ada di zaman Nabi Daud. Naik ke atas. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sama juga karakternya itu. Dari zaman ke zaman itu sama aja karakternya, itu gitu-gitu aja gitu. Bani Israel selalu melanggar perjanjian. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa idh akhadna ay wadhkur, artinya ingatlah. Idh akhadna, ketika kami mengambil mitsaqakum, perjanjian dengan kalian, maksudnya perjanjian yang zaman dulu dalam mengamalkan kitab Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat fawqakumut tur, ke atas kalian at-tur, bukit Tursina. Khudhu, ambillah, ma apa-apa, hukum-hukum maksudnya, atau pelaturan-pelaturan, atainakum, yang kami berikan kepada kalian, biquwwatin, dengan kuat, ay bijiddin wajtihadin, artinya dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, ma fihi, ingat-ingatnya, ma fihi, hukum-hukum yang ada di dalamnya dengan peramalan, la'allakum tattaqun, la'allakum, mudah-mudahan kalian, tattaqun, menjadi manusia yang takut dengan neraka. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling, mim ba'di dzalik, setelah itu, artinya menyalahi ikrar. Falaula fadlullah, dan jika tidak karena karunia dari Allah, alaikum, yang diberikan kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, lakuntum, maka pasti kalian akan menjadi minal khasirin, golongan yang rugi.
Walaqad alimtum, dan sungguh kalian telah mengetahui, alladzina atadaw, pada orang-orang yang melampaui batas, minkum, daripada kalian, fis sabti, di hari Sabtu. Faqulna, dan kami katakan lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan, monyet, khasiin, yang hina dina. Faja'alnaha, kami jadikan itu tilkal uqubah, artinya itu siksaan. Kami jadikan itu siksaan itu nakalan, sebagai peringatan, ibratan, lima baina yadaiha, lima terhadap umat, dimaksudkan umat terhadap umat, baina yadaiha, yang ada di masa itu, wa ma khalfaha, dan umat yang akan datang di kemudian, wa mau'izatan, dan juga jadi peringatan, jadi pelajaran, lil muttaqin, bagi orang yang muttaqin. Segitu dulu. Kembali ke awal. Wa id akhadna, kata Allah, dan ingatlah oleh kalian ketika kami mengambil perjanjian. Ini berarti balik kepada Nabi Musa lagi sedikit. Nanti balik ke zaman Nabi Daud. Ketika ngambil perjanjian, warafa'na, kami angkat fauqakumut tur, ke atas kalian itu atur, bukit Tur Sina. Kejadian ini sebetulnya kemarin sudah dibahas oleh kita ya. Sewaktu Nabi Musa alaihissalam itu diberikan kitab Taurat itu kan ketika datang ke kaumnya, ternyata Nabi Musa ini mendapati kaumnya itu menyimpang. Sampai-sampai berapa puluh ribu dari Bani Israel itu menyembah patung sapi. Marah Nabi Musa itu. Saking marahnya, kesalnya Nabi Musa, dilampiaskan ke Nabi Harun kan. Nabi Harun aja jenggotnya yang tadinya putih dipegangnya jadi pirang. Itu saking panasnya tangan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu memang ditakdirkan oleh Allah salah satu nabi yang apa ya, dikit-dikit marah ya. Berangasan apa? Temperamen gitu. Temperamen. Jadi Nabi Musa itu nggak bisa diajak candaan. Tangannya itu panas Nabi Musa. Karena memang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali nampar aja Nabi Musa itu mati orang. Sekali tamparan aja. Terbukti itu kaum Firaun kan dulu, gara-garanya Nabi Musa keluar dari kerajaan Firaun kan nampar orang itu. Mati dua-duanya itu. Sekali nampar doang itu, belum dipukul. Makanya Bani Israil itu enggak berani ke Nabi Musa itu. Kalau nabi-nabi yang lain dibunuhnya, kalau dengan Nabi Musa enggak berani mereka. Karena berangasannya lebih garang gitu kan. Dan Nabi Musa itu kalau nanam apa-apa tuh nggak tumbuh, kan memang panas. Bahkan kitab Taurat yang diberikan dalam apa itu batu seperti batu itu ya, batu papan gitu. Itu ketika lihat kaumnya begitu, dibantingnya itu pecah. Padahal di situ tuh sudah tertulis hukum-hukum. Dibanting ya Nabi Musa itu. Saking marahnya Nabi Musa itu. Nah, sampai pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih dari Bani Israel 70 orang, didatangkan lagi ke Bukit Tur Sina. Untuk apa? Minta ampun, minta maaf untuk mereka-mereka yang melanggar aturan itu. Dipilihlah oleh Nabi Musa 70 orang. Dan 70 orang ini sebetulnya tidak termasuk orang yang menyembah patung itu. Karena disuruhnya oleh Allah seperti itu. Tidak boleh memilih yang sudah menyembah patung. Datanglah ke atas sana. Begitu sudah datang ke atas sana itu,
Mereka ini diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuruti, menjalankan apa yang ada di aturan di dalam kitab Taurat itu. Tapi sementara mereka tidak mau melaksanakan itu. Sampai pada akhirnya Allah angkat gunung Tursina itu. Bukitnya itu diangkat. Jadi iqta'alnahu min aslihi alaikum lama abitum qaburiha. Sewaktu mereka nolak dengan penerimaan kitab Taurat itu, kami cabut dari asalnya itu gunung Tursina, dari bawahnya mungkin. Diangkat ke atas. Sampai setinggi mereka gitu, setinggi mereka itu. Kalau mereka itu tingginya 12 meter misalkan, 12 meter gitu. Bukit itu ada di atas kepala mereka. Dan itu langsung diberitahukan kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fi. Kata Allah, ambil oleh kalian hukum-hukum yang ada di dalam situ dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, kata Allah. Kalau enggak dijatuhin gitu. Kan bahasanya gitu. Kalau enggak mau dijatuhkan nih. Habislah itu kalau dijatuhkan itu. Semua. Akhirnya maulah mereka menerima itu. Jadi kalau baru diancam dulu gitu, diancam dulu baru mereka mau menerima itu. Sampai akhirnya mereka mau tuh. Bahkan ketika itu mereka diperintah untuk sujud sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun mereka nolak. Tidak mau pada waktu disuruh sujud itu. Karena mereka itu tidak mau dengan apa yang diperintahkan, sujud tidak mau, melaksanakan juga tidak mau dalam kitab Taurat. Akhirnya udah diangkat di gunung Tursina. Kata Allah, kalau enggak aku jatuhin nih. Akhirnya mau sujud, cuman sujudnya sebelah. Jadi sujudnya gini, setengah, sebelah kiri. Dan itu sudah menjadi kebiasaan sampai saat ini. Sujud mereka itu hanya sebelah kiri. Jadi hati-hatilah kalau sujud cuma sebelah. Itu sampai sekarang itu. Karena berasal dari sini asalnya itu. Fasara dzalika fihim ilal anan. Maka jadilah kelakuan seperti itu dari mereka itu sampai sekarang. Itu. Padahal kalau seandainya mereka itu mau menuruti dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahagianya itu orang-orang. Kata Allah, wadhkuru ma fi. Ingat-ingatlah, kata Allah, oleh kalian apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat itu, amalkan itu baik-baik, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang muttaqin. Jadi bertakwa gitu ke Allah, artinya takut dengan neraka dah. Summa tawallaitum. Setelah balik sudah, begitu sudah balik, summa tawallaitum, kemudian mereka berpaling lagi. Keluar lagi tuh, mim ba'di dzalik, setelah ikrar tadi, setelah apa yang dikatakan oleh mereka siap melaksanakan apa yang tertera di dalam situ, begitu balik lain lagi. Summa tawallaitum falaula fadlullah. Laula ini laula harap imtina berarti. Artinya imtana khusranukum liwujudi fadlillahi wa rahmatih. Terlarangnya kerugian kalian itu karena liwujudi fadlillah, karena adanya karunia dari Allah, wa rahmatihi, dan juga rahmat Allah. Jadi makanya laula imtina. Seandainya tidak ada rahmat Allah, kata Allah, kalau memang tidak ada pada waktu itu karunia dan rahmat Allah, lakuntum minal khasirin, sungguh kata Allah kalian akan menjadi manusia yang rugi. Tapi karena karunia Allah, ada rahmat Allah, mereka jadi beruntung. Sampai-sampai karena karunia Allah itu tidak dijadikan mereka itu seketika itu matian semua gitu. Tapi dikasih aja hidup, diberi kesempatan, biarkan oleh Allah. Nah itulah maksudnya laula fadlullah. Dan kita juga sama ya.
Jika tidak karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga sama. Maka karena karunia Allah, rahmat Allah, alhamdulillah kita sampai saat ini bisa hidup, bisa tenang, bisa damai, ya. Alhamdulillah, itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan terus-menerus Allah berikan karunia kepada kita. Kemudian walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Sungguh kalian telah mengetahui, kata Allah, alladzina i'tadaw, pada orang-orang yang melampaui batas minkum daripada kalian fis sabti, di hari Sabtu. Nah, ini yang dimaksudkan itu Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa itu sebetulnya sudah mengetahui kejadian yang terjadi Bani Israel dulu, yaitu Bani Israel yang ketika dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, Bani Israel yang ada dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam itu i'tadaw, itu melampaui batas juga. Bahkan fis sabti, di hari Sabtu itu. Kenapa di hari Sabtu itu ada yang melampaui batas pada waktu itu? Karena pada waktu itu memang Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hari setiap kurun itu dijadikan hari istimewa. Termasuk kalau kita kan hari Jumat. Kalau Yahudi hari Sabtu diberikan oleh Allah. Kenapa dinamain hari Sabtu? Sabtu itu kan kalau dalam bahasa lugat itu al-qat'u. Al-qat'u itu artinya terpotong, terputus. Nah, sementara di dalam hadis menyebutkan bahwa dimulainya hari dalam satu pekan itu hari Ahad. Dimulainya hari Ahad, terakhir hari Jumat. Dan hari Sabtu itu adalah yang memutuskan antara Ahad dengan Jumat. Nah, hari Ahad, hari Sabtu ini diberikan kepada Yahudi. Untuk apa tujuannya? Karena hari Sabtu itu adalah hari yang terputus, maka ini menunjukkan kepada mereka bahwa mereka dikasih hari Sabtu itu karena mereka pun terputus dari rahmat Allah. Maka di hari Sabtu dikasih. Memang pada asalnya hari Sabtu itu hari istimewa bagi mereka itu. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah kepada mereka setiap hari Sabtu itu tidak boleh mengadakan apapun kecuali ibadah. Pokoknya apapun itu. Nah, ketika itu adalah satu daerah yang disebut dengan daerah Ailah. Ailah disebutnya itu. Ailah ini dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam, itu banyak sebetulnya, ada 70.000 di situ. 70.000 Bani Israel di Ailah. Yang memang hidupnya itu memang berdampingan dengan laut kan. Di Ailah itu. Di pinggir laut dekat. Nah, itu mereka itu setiap hari itu diberikan kehidupan yang menyenangkan di situ. Diberikan karunia oleh Allah, hidupnya menyenangkan. Kemudian Allah uji mereka. Diujinya mereka itu diharamkan setiap hari Sabtu tidak boleh mereka mengambil ikan. Kan karena orang yang pinggir laut itu kan nelayan nyari barang. Setiap hari mengambil ikan. Nah, Allah minta kepada mereka setiap hari Sabtu tidak boleh mengambil ikan. Pokoknya khusus aja ibadah. Walaupun cuma masang kail aja nggak boleh. Masang perangkap aja nggak boleh, pokoknya nggak boleh ada pokoknya. Lalu diuji oleh Allah. Diujinya itu setiap hari Sabtu itu ikan tuh banyak. Mendadak ikan dari laut tuh ke pinggir. Sementara di hari lain Sabtu, dari mulai Ahad sampai Kamis itu, sampai Jumat itu ikan nggak ada. Kan mereka jadi bingung tuh. Sementara hari Sabtu ikan demikian banyak, padahal di hari itu adalah hari yang disuruh oleh Allah ibadah, diuji oleh Allah. Nah, lalu tiba-tiba datanglah iblis, lalu memberitahukan kepada mereka, kata iblis,
isna'u jadawalun haulal bahar. Kata iblis, jadikanlah, bikin oleh kalian itu parit di pinggir laut, supaya nanti ketika ikan itu datang, dia masuk ke parit. Nah, ketika sudah masuk ke parit, tutup. Nanti ambilnya di luar hari Sabtu. Gitu. Jadi hari Sabtu itu dia bikin paritnya, begitu masuk ikan di hari Sabtu itu, tutup tuh cepet-cepet. Nanti diambilnya hari Ahad gitu. Jadi jangan hari Sabtu, kan itu nggak melanggar tuh, gitu, seperti itu. Kalau bahasa kita tuh di parit di pinggir sungai itu apa disebutnya ya? Semacam ya, semacam apa tuh? Belokan-belokan gitu lah. Jebakan gitu. Itu biasanya terjadi di muara biasanya. Di muara itu kadang-kadang kalau lagi pasang itu kan jadi membendul tuh si itunya itu si pasirnya itu. Nah, itu disuruh dibikin parit-paritan supaya dia naik. Nah, begitu naik tutup. Nanti di luar hari Sabtu ambil oleh kalian ikannya. Terpecahlah jadi 70 golongan ini menjadi 3. Ada yang menolak sama sekali. Ada yang menolak tapi tidak mau ikut campur lagi. Ada yang melakukan. Mereka itu lalu melakukanlah mereka nih. Ada 12.000 orang mereka melakukan itu. Begitu sudah hari Sabtu itu, hari Jumatnya bikin dia parit. Begitu hari Sabtu masuk, begitu masuk ikan ditutup. Ikut-ikutan. Setelah itu mereka ambil lalu dimakan. Nah, karena mereka ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan, harusnya mereka hari Sabtu itu adalah dibikin ibadah, tapi ternyata mereka melanggar aturan. Maka faqulna, kata Allah, maka kami berkata lahum kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian jadi monyet semua. Itu jadi warik semua, kan. Mendadak tuh setelah makan ikan itu maka kukuk, semuaan bulu keluar. Jadi warik semua. Masya Allah. Bahkan di dalam tafsiran yang lain menyebutkan yang mudanya jadi monyet, yang tuanya jadi babi. Sesegrok. Pokoknya dirubah dah. Dirubah. Nah, mungkin inilah yang menjadikan teori Darwinisme yang menyebutkan manusia itu asal muasalnya monyet gitu kan. Itu mungkin karena pernah baca ini kali ya. Jadi monyet tuh. Cuman jadi monyetnya mereka yang 12.000 itu tidak lama. Hanya 72 jam. 72 jamnya berapa hari? 3 hari kan? 3 hari kan? Setelah 3 hari mati semua. Mati semua, nggak sempat berkembang biak. Kenapa mereka itu dalam jangka 3 hari itu mati? Karena mereka itu begitu dijadikan oleh Allah kera, bingung mereka, menang semua, minum nggak, makan nggak. Kalau nggak makan nggak minum kan bertahannya itu kan paling dia 72 jam. Menurut kedokteran itu kalau 72 jam itu tidak makan tidak minum mati manusia itu. Kecuali kalau minum doang gitu. Minum doang insya Allah. Ada yang sampai 40 hari nggak makan tapi minum, dia tetap bertahan. Tapi ini nggak makan nggak minum, 3 hari mati semua. Itu karena bingung mereka, teman kok bisa jadi begini ya. Muka saya jadi begini gitu. Itu diakibatkan karena mereka tidak mau menjalankan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Harusnya mereka hari Sabtu itu dijadikan satu keistimewaan untuk ibadah, dan itu berlangsung sampai sekarang kan. Atau ada disebutnya hari raya Sabat gitu. Kalau sekarang itu hari raya Sabat itu hari Sabtu, diambil dari Sabtu, dan itu hari rayanya tetap terjadi sampai saat ini, tapi monyetnya nggak ada lagi. Itu monyetnya nggak ada lagi.
Jadi bohong kalau misalkan ada teori yang menyebutkan bahwa manusia itu bersumber dari monyet. Cuman karena evolusi, perubahan bulunya jadi hilang. Nah, sekarang ada orang yang berbulu. Apakah itu masih monyet juga? Enggak gitu. Itu lain, jenis lain. Ya. Kalau monyet yang sekarang pun juga bukan monyet datang dari situ juga bukan. Monyet yang sekarang ya jenis lain gitu. Bukan berarti turunan dari Bani Israel juga gitu. Lain. Nah itulah yang disebutkan dengan kisah hari Sabtu itu. Jadi itu adalah kaum Nabi Daud alaihissalam. Dan kaum Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa itu sungguh mengetahui itu kejadian itu. Kejadian yang terjadi di Bani Israel terdahulu itu mereka tahu semua. Cuman mereka nggak mau apa ya, nggak mau dibikin pelajaran gitu. Jadi tetap aja belok lagi. Ibaratnya kan itu Bani Israel yang dulu pinggir laut, kan kami di kota, kan gitu bilangnya, kan gitu. Makanya Allah jadikan seperti ini tuh, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kata Allah, kami jadikan kisah siksa seperti itu tuh nakalan, sebagai peringatan, sebagai pelajaran bahwa jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan hal-hal yang memang dilanggar dalam aturan itu. Untuk siapa? Lima baina yadaiha, untuk umat yang ada pada masa itu, wa ma khalfaha, dan umat setelahnya. Berarti kita nih, kalau memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintahan, ya wis laksanain aja gitu. Kita hari Jumat, ketika hari Jumat ya wis, jadikan kita ibadah dari Jumat tuh, was'au ila dzikrillah, kan gitu. Idza nudiya lis-sholati Jumat, bila mana tadi didirikan salat Jumat, was'au ila dzikrillah, bergegaslah untuk berzikir ke Allah, maksudnya salat tuh. Bahkan wadarul bai', tinggalkan jual beli, kata Allah. Nah ini kita nih, umat baginda Nabi, disuruh ketika datang hari Jumat itu cepat-cepat, kata Allah, datang tuh ke masjid. Bahkan wadarul bai', tinggalkan jual beli. Yang lagi jualan di pasar tinggalkan, pentol tinggalkan, wadai tinggalkan, yang di kantor tinggalkan, bisnis bukan dagang saja, semua aktivitas tinggalkan dulu. Fas'au ila dzikrillah, kata Allah. Nah kalau seandainya umat Nabi Muhammad melanggar dengan itu, apa mungkin bisa jadi monyet juga nanti? Kan gitu. Bahkan umat Nabi Muhammad pun ketika dia berani meninggalkan Jumat, kan ancamannya luar biasa. Orang 2 kali meninggalkan Jumat dengan sengaja, ditutupkan hatinya, ditutup hati, jadi keras, sehingga kalau meninggalkan Jumat itu biasa-biasa aja dah, kemarin juga biasa kok. Nah, itu karena ditutup, akhirnya bahaya. Dan itu bukan persoalan mudah ya. Itu sebetulnya lebih dahsyat lagi kalau ditutup hati itu. Kalau dijadiin monyet mungkin bisa istighfar kan ibaratnya. Astagfirullahaladzim gitu. Setelah jadi monyet tuh, setelah jadi monyet misalkan bisa istighfar masih. Habis itu baru mati. Tapi setelah tobat kan mati. Coba kalau ditutup hati. Kalau ditutup hati itu nggak bisa ngucapin istighfar. Karena memang merasa dirinya benar, bahkan kesananya bisa jadi mati dalam keadaan ditutup hati. Naudzubillah min dzalik. Lebih parah sebetulnya gitu. Makanya cepat-cepat datang Jumat itu. Jangan datang Jumat itu setelah khotib mimbar baru datang. Itu pun ketika khotib sudah di mimbar itu datang juga memang duluan ke situ. Tapi datangnya nggak masuk, malah di luar aja diam. Gitu. Apakah sudah penuh di jalan? Enggak. Kadang-kadang di dalam masih kosong-kosong. Gitu. Tapi diam aja. Mending kalau diam doang. Ini kalau merokok, sudah di luar merokok lagi. Kau tahu Pak Ustaz? Ya kelihatan Bang. Gitu. Tapi insya Allah kalau di sini enggak. Di sini.
Di sini, di sini, di sana, di sana. Jadi datanglah cepat-cepat. Begitu sudah datang ke masjid, baru masuk cepat. Cari yang kosong, cari yang luang waktu di mana gitu. Jangan diam-diam. Atau kalau misalkan datang ke situ pas khotib lagi khutbah, kalau mau salat sunat 2 rakaat, sunnah yang ringan. Setelah itu dengerin baik-baik gitu. Terus jadi wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga kisah-kisah penyiksaan terhadap orang yang dulu itu jadi peringatan juga, jadi pelajaran buat orang-orang yang muttaqin. Berarti kita muana, kita sebagai orang yang muttaqin, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, harus jadi intibar pelajaran macam seperti ini tuh gitu. Jangan dijadikan bahan cerita aja. Karena memang di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pelajaran sebetulnya. Bukan berarti Quran itu dongeng, bukan. Itu artinya menunjukkan bahwa nah tinggal berkaca aja nah hidup itu gitu. Kalau seandainya kita ini perilaku seperti itu, ada enggak dulu yang seperti itu? Lihatin aja gitu, gimana akibatnya. Jadi perilaku umat Nabi Muhammad itu tinggal berkaca aja sebetulnya dengan apa yang sudah terjadi, karena sejarah itu kan berulang. Walaupun caranya yang beda gitu. Berulang begitu. Jam 6 sudah, karena ini jam 5 lebih subuhnya. Sama sudah. Ya. Cukup. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita sambung lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alamin, tawassalna bi ta'alamin an tarzuqana al-wasi'ah wa an tarzuqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum